bagian pendahuluan ini, poin yang pertama adalah teologi berpengaruh terhadap etos kerja. Kenapa teologi itu berpengaruh terhadap etos kerja? Sebelumnya, kita cari tahu dulu nih pengertian dari etos kerja sendiri. Etos kerja adalah sebuah semangat kerja yang menjadi ciri khas serta juga keyakinan seorang maupun suatu kelompok. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik, pikiran dasar, kode etik, dan aspirasi. Teologi dan etos kerja sangat berkaitan karena bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tapi sekaligus meningkatkan atau meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendaya gunakan seluruh potensi dirinya untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjadi pengangguran, apalagi manusia yang kehilangan semangat inovatif. Yang kedua yaitu memahami dunia profan dan dunia sekuler. Profan dalam arti kata tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan, bersifat sementara, lawan dari sakral, tidak kudus atau tidak suci. Sekuler yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara atau institusi publik lainnya. Intinya itu menyatakan sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. B. Max Weber dan pemikirannya. Poin yang pertama yaitu biografi dari Max Weber. Siapakah Max Weber itu? Nah, Max Weber memiliki nama lengkap Maximilian Karl Weber. Ia lahir pada tanggal 21 April tahun 1864 dan wafat pada tanggal 14 Juni tahun 1920. Nah, ia dibesarkan di Berlin. Ibu Max Weber adalah seorang aktivis di Protestan. Pada saat di rumahnya, ia seringkali dikunjungi oleh tokoh-tokoh politik pada masa pemerintahan Bismarck. Nah, jadi Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geograf, sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Nah, poin yang kedua adalah buku karya dari Max Weber. Nah, bukunya yang terkenal dan tak henti-hentinya dibaca orang sekaligus diperdebatkan adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Tetapi buku karyanya yang lain seperti Economic Ethics of the World Religions yang meliputi The Religions of China dan The Religions of India. Nah, lewat bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber ingin mencari akar kapitalisme modern. Menurutnya, bentuk kapitalisme ini berbeda dari sistem organisasi kerja sistematis, yaitu penggantian dari etika ekonomi tradisional di antara para pekerja dan pengusaha melalui tenaga kerja metodik dan upaya sistematis untuk meraih laba. Jadi, Weber ingin melihat adanya sikap atau attitude tertentu terhadap suatu kerja dan laba. Nah, menolak pandangan bahwa arus logam mulia, perdagangan yang semakin meningkat, kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, pengembangan teknik perbankan, impian universal menjadi orang kaya, atau upaya untuk menjadi superman ekonomi, itu sudah cukup untuk memadai dan menjelaskan asal-usul kapitalisme modern itu. Nah, poin yang ketiga adalah perkembangan kapitalisme terkait dari rasionalitas instrumental dan etika Protestan. Nah, sebenarnya bagi Weber, perkembangan kapitalisme di dunia barat berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, rasionalitas instrumental dan yang kedua, etika Protestan. Nah, Max Weber ini mengkonsepsikan 4 bentuk rasionalitas, yakni traditional rationality, value rationality, effective rationality, dan purposive rationality. Menurut Weber, purposive rationality adalah bentuk yang paling tinggi karena kemunculannya bersifat instrumental dengan pertimbangan rasional untuk mencapai satu tujuan. Nah, rasionalitas instrumental mengarahkan tindakan individu dan masyarakat agar tepat guna, efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan utama yang ingin dicapai dalam kehidupan. Respon peneliti Indonesia terhadap teori Weber. Teori Weber
Sebagaimana diakui banyak pakar tidak saja menarik, tetapi juga fenomenal. Ada banyak penelitian dari peneliti-peneliti Indonesia dalam bentuk respon sebagai bukti larisnya teori Weber di kalangan peneliti Indonesia. Yang pertama itu ada Taufik Abdullah, seorang sejarawan kenamaan Indonesia yang memberikan pengakuannya terhadap pengaruhnya tesis Weber. Menurut Taufik Abdullah, tesis Max Weber sampai sekarang merupakan salah satu teori yang menarik perhatian karena sampai saat ini teori Max Weber masih dapat merangsang dan menimbulkan perdebatan serta peneliti empiris seputar hubungan antara ajaran agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua, menurut Muhammad Lutfi Malik, menurut beliau, terlihat dari keterkaitan antara agama atau keberagaman dengan etos kewirausahaan. Hal ini menunjukkan kesahihan tesis Max Weber yang menurut Lutfi, teori ini juga disetujui banyak ahli, diantaranya seperti Gertz, Lance Kestel, dan Mitsuo Nakamura yang telah melakukan berbagai kegiatan penelitian tentang keterkaitan agama dan ekonomi, di mana mereka meneliti kelompok-kelompok Muslim yang menjadi pengembang usaha ekonomi perdagangan. Yang ketiga, menurut Muhammad Sobari, menurut beliau, agama dan bakat bisnis itu telah dipakai sebagai sarana keberlangsungan hidup, seperti mengaitkan kegiatan-kegiatan agama tertentu dengan upaya komersil, yang dibuktikan dengan adanya motivasi-motivasi komersil di balik kegiatan keagamaan yang biasa mereka lakukan. Jadi untuk menarik kesimpulan, menurut saya, dari 3 peneliti Indonesia ini, terhadap tesis Weber dimiliki keterkaitan antara agama dan hubungan ekonomi. D. Islam dan perilaku ekonomi. Poin yang pertama adalah pandangan Islam dan Weber terkait pemahaman teologi seseorang dengan etos kerjanya. Komentar Weber tentang Islam ini sangatlah tendensius. Jadi Weber percaya bahwa ajaran Islam mempunyai sikap anti akal dan sangat menentang pengetahuan, terutama pengetahuan teknologi. Sedangkan menurut pemikir-pemikir Islam, pandangan Weber keliru sekaligus menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahamannya tentang Islam. Bisa jadi Weber tidak serius dalam mendalami Islam atau ia memang memiliki pandangan yang masih biasa. Namun, pandangan Weber ini kendatinya tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Poin yang kedua yaitu kritikan Robert and Bella terkait tesis Weber. Nah, tidak hanya pemikir Muslim saja yang mengkritik Weber, tetapi Robert and Bella juga tidak kalah untuk menentang tesis Weber. Nah, kendati awalnya ia berangkat dari apa yang pernah dikemukakan oleh Weber, Bella yang mengeksplorasi temuan Weber mendapatkan bukti-bukti otentik baru di kalangan masyarakat Jepang yang menganut paham teologi Tokugawa dan Buddhisme Zen. Ternyata mereka sangat efektif dalam usaha. Bahkan yang sangat menarik di Jepang, sebagaimana yang dikemukakan Bella adalah pemerintah secara langsung mendukung adanya semangat Buddhisme Zen dengan jelas. Nah, Bella menegaskan, bagaimanapun masyarakat harus bekerja keras, tidak melalaikan pekerjaan, tidak membuang waktu dan sebagainya yang menjadi dasar utama peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan diperuntukkan bagi kelompok Goni dan Gomi atau kelompok 5 keluarga yang secara berkala dibacakan kepada rakyat. Poin yang ketiga adalah kesimpulan dari Zuli Qodir terkait kerja giat dan hidup asketis. Nah, Qodir mengatakan bahwa ajaran Islam yang mereka pahami dari versi Muhammadiyah ternyata berdampak pada kemajuan. Nah, sedangkan kerja giat dipahami sebagai bentuk nyata ajaran agama. Sementara hidup bersama dengan memperhatikan warga yang lain adalah implikasi ajaran untuk giat membayar zakat, memberikan sedekah, membantu kaum miskin, dan memperhatikan anak yatim. Satu sisi dipahami sebagai pendorong, sementara di sisi lain dipahami sebagai aktualisasinya. Dari studi ini memperhatikan bahwa kata-kata kita harus hidup lebih dari cukup, berdagang atau bisnis harus untung agar bisa memperbanyak sedekah, infak, dan membantu orang miskin, dan sebagai bentuk kapitalisme yang bukan hanya dalam sekte Protestan Calvinis namun juga tradisi Islam modernis. Nah, penelitian ini cukup membuktikan bahwa terdapat kaitan yang erat antara ajaran-ajaran keagamaan dengan perilaku ekonomi.